Halo sahabat militer, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-15 militer terkuat di dunia versi laman Global Firepower. Dari 3 matra, Indonesia cukup kuat di lini laut. Sebagai negara maritim, Indonesia memang memperkuat pertahanan militernya di kawasan perairan. TNI Angkatan Laut sendiri memiliki berbagai cabang dengan tugas masing-masing. Berikut daftar kecabangan TNI Angkatan Laut, salah satunya berjuluk Hantu Laut. Tentara Nasional Indonesia terbentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 untuk mempertahankan kemerdekaan ketiga bangsa Indonesia melawan Belanda yang berambisi ingin menjajah kembali negeri ini. Sebelumnya bernama Badan Keamanan Rakyat dan sempat beberapa kali berganti nama hingga akhirnya menjadi TNI. Karena Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, TNI membentuk Tentara Angkatan Laut pada tanggal 10 September 1945 yang dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang memiliki pengalaman bertugas di Angkatan Laut pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. TNI Angkatan Laut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut disebut Kasal yang menjadi pemimpin tertinggi di Markas Besar Angkatan Laut. Kekuatan Angkatan Laut terbagi dalam 4 komando utama, yaitu Komando Armada Republik Indonesia atau Koarmada RI, Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil, Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut atau Pushidrosal, dan Korps Marinir Republik Indonesia atau Kormar RI. Selain itu, Angkatan Laut memiliki pasukan elit khusus yang disebut Detasemen Jalamangkara, di mana jumlah personil militer yang ada di dalamnya dirahasiakan. Detasemen Jalamangkara atau Denjaka inilah yang populer dengan kemampuannya menyelesaikan misi di medan berat. Denjaka dibentuk untuk mengatasi kebutuhan satuan khusus untuk mengatasi ancaman aspek laut, di mana tugas pokok dari Denjaka adalah pembinaan kemampuan dan kekuatan dalam rangka anti-teror, anti-sabotase, dan kelas denten laut. Anggota Denjaka dilatih menjadi di Bumi Marinir Cilandak dan menyelesaikan selama 6 bulan pendidikan PTAL, penanggulangan teror bidang laut. PTAL berisikan materi dan pelatihan berupa intelijen, taktik dan teknik anti-teror, anti-sabotase, dasar-dasar spesialisasi, dan komando kelautan. Kemampuan utama Denjaka adalah mampu menyusup dengan terjun payung, bergerak dengan lincah di laut dengan medan yang sulit, serta memiliki daya tahan tinggi dan survive di darat. Agar dapat memiliki kemampuan tersebut, seorang Denjaka harus menjalani pelatihan yang tidak mudah. Sebelum menjadi bagian dari Denjaka, harus melalui pendaftaran. Calon pasukan elit Angkatan Laut harus memiliki klasifikasi kemampuan amfibi, hidup di 2 alam. Personil Denjaka akan dididik untuk memiliki kemampuan Taifib dan Pasca. Mereka dibekali kemampuan menembak, lari, berenang, bela diri, penguasaan taktis dan teknik penetrasi rahasia, darat, laut, dan udara. Pelatihan yang dilalui Denjaka bukanlah latihan yang sembarang. Untuk latihan laut, calon Denjaka akan dijatuhkan ke tengah laut dengan keadaan tangan dan kaki terikat. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah mampu bertahan dan melarikan diri. Selanjutnya pada latihan darat, mereka akan diberikan modal bertahan hidup sehari-hari berupa garam dan dilepaskan di hutan. Mereka dituntut untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk keberlangsungan hidup, baik itu tumbuhan maupun binatang yang terdapat di dalam sana. Calon anggota Denjaka diberikan pelatihan kemampuan tempur di udara, diperuntukkan untuk mencapai target musuh jika jalur darat dan laut tidak memungkinkan. Latihan kemampuan di udara di mana mereka harus terjun dari pesawat yang ketinggiannya tidak terdeteksi oleh musuh.
Berkat latihan keras Denjaka sebagai pasukan elit, dengan kemampuan tempur darat, laut dan udara, diperkirakan sebanding dengan 120 personil TNI biasa. Dilansir Global Firepower, Indonesia dengan Power Index sebesar 0,2251 dan berada di posisi ke-15 dari 142 negara, mempunyai kekuatan laut berupa 7 kapal frigates, 181 buah kapal patroli, 24 kapal korvet, 11 kapal ranjau, dan kapal selam sebanyak 3 buah yang dapat menunjang personil militer mereka. Terutama tentara negara Indonesia Angkatan Laut dan Jaka sebagai pasukan elit. Dilansir Sindo News, berikut merupakan daftar cabang Korps TNI Angkatan Laut. Yang pertama, Korps Pelaut, Laut P. Korps P sebagai pusat informasi tempur dari kemampuan navigasi, senjata, pertahanan, dan teknik tentang manajemen, kepemimpinan, senjata air laut, serta komunikasi sosial. Selanjutnya Korps Teknik Laut T, sesuai dengan namanya, teknik memiliki kemampuan perbaikan, penyelamatan, pertahanan bidang teknik pada kapal perang. Yang ketiga, Korps Elektronika Laut E. Korps E berkemampuan di bidang administrasi, logistik, personil, pertahanan senjata, elektronika, navigasi dan komunikasi kapal perang dalam sistem pemeliharaan. Yang keempat, Korps Supply Laut S. Korps S mempunyai kemampuan dasar dalam prosedur dari administrasi, keuangan, kesekretariatan, logistik, dan disiplin ilmu ekonomi. Selanjutnya yang kelima, Korps Marinir MAR, unit pertahanan keamanan, penyelenggara operasi amfibi dan marinir. Yang keenam, Korps Kesehatan Laut K. Korps K bergerak pada pendidikan, penelitian, dan pengembangan dalam bidang kesehatan penyelaman dan hiperbarik. Yang ketujuh, Korps Khusus Laut KH. Korps khusus berdiri untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh korps lain. Selanjutnya yang terakhir, Korps Polisi Militer PM. Korps bertugas pengawas penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan Angkatan Laut. Bagaimana sahabat militer tentang kehebatan yang dimiliki oleh Detasemen Jalamangkara dan Jaka sampai memiliki julukan hantu laut?